Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk sholat subuh berjamaah, kemudian melanjutkan dengan kajian ba'da subuh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini istiqomah dan bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, dan insyaallah dengan berkah ngaji ini qabul semua hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini pembahasan kita adalah tentang fikih salat tahajud. Kalau kita berbicara tentang sholat tahajud, maka definisi dari sholat tahajud itu sendiri adalah sholatut tatawwu'i fil laili ba'dan naum. Sholat tahajud itu adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah tidur. Artinya di sini dikatakan tahajud jika memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, dilakukannya di malam hari. Yang kedua, dilakukan setelah kita tidur. Sebenarnya ada tambahan. Yang ketiga, dilakukan setelah melakukan sholat isya. Jadi kalau misalkan tiga hal ini sudah terpenuhi, maka sholat itu disebut sholat tahajud. Terkadang muncul pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau misalkan saya begadang, tidak tidur sama sekali, tapi saya pengen sholat, apakah itu disebut sebagai sholat tahajud? Kira-kira disebut apa, Pak? Bukan. Kenapa? Kalau memang belum sempat tidur sama sekali, maka tidak dikatakan sebagai sholat tahajud, tapi dikatakan sebagai sholat malam. Karena kalau sholat tahajud syaratnya harus diawali dengan tidur terlebih dahulu. Dan kalau misalkan kita berbicara tentang sholat tahajud, keutamaan-keutamaan di dalamnya itu banyak sekali. Yang diantaranya, kalau kita sholat tahajud, berarti kita sudah melakukan ibadah sunnah tambahan. Sebagaimana dalam Al-Quran itu dikatakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukan sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan, yang mana nanti Allah itu akan mengangkat ke tempat yang terpuji. Jadi keutamaannya, kalau kita sholat tahajud, yang pertama adalah kita menambah amalan ibadah tambahan, ibadah sunnah. Yang kedua, dengan sholat tahajud, maka Allah itu akan mengangkat kita, derajat kita ke tempat yang terpuji. Dan kalau kita lihat tentang keutamaan sholat tahajud, banyak sebenarnya. Di sini cuma disebutkan sebagian-sebagian saja. Yang kedua, bahwa sholat tahajud itu sebaik-baik sholat setelah sholat fardu. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, afdhalus siyami ba'da Ramadan, paling afdolnya puasa setelah Ramadan itu adalah al-Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal fariḍah, sedangkan paling afdolnya sholat setelah sholat fardu sholatul lail, yaitu sholat malam. Jadi kalau kita sholat tahajud, berarti kita sudah melakukan amalan sunnah yang paling afdol, sebaik-baiknya amalan sunnah. Yang ketiga, bahwa sholat tahajud itu merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Dikatakan bahwa malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah, lalu berkata, "Hai Muhammad, hiduplah sekehendakmu karena kamu akan mati. Cintailah seseorang sekehendakmu karena kamu akan berpisah dengannya. Beramallah sekehendakmu karena kamu akan diberi balasan. Dan ketahuilah," katanya malaikat Jibril, "anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail," bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya.
wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan kemuliaan seorang mukmin itu tidak merasa butuh terhadap manusia. Jadi salat tahajud itu merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Tambah banyak salat tahajudnya, tambah istiqomah, maka seorang mukmin itu akan bertambah kemuliaannya. Dan dikatakan lagi dalam hadis yang lain bahwa salat tahajud itu kebiasaan orang-orang soleh. Dikatakan alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian melakukan salat malam, fa innahu dha'bus salihin, karena salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ada lagi dalam hadis yang mengatakan bahwa salat malam ini adalah wasiat pertama Rasulullah, yang Rasulullah sampaikan ke penduduk Madinah ketika beliau memasukinya. Jadi ini beberapa keutamaan dari salat tahajud yang sebenarnya masih banyak lagi, tapi tidak bisa dibahas semuanya tentang keutamaan. Nah, sekarang kita masuk ke masalah fikihnya. Kalau berbicara tentang fikih salat tahajud, maka pembahasan pertama adalah yang pertama tentang hukum dari salat tahajud itu sendiri. Nah, ulama sepakat bahwa untuk kita umat Muhammad, salat tahajud itu hukumnya sunnah. Jadi sunnah sebagaimana ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan di awal. Nafilah sebagai ibadah tambahan, sebagai ibadah sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukan salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat ke tempat yang terpuji. Jadi hukumnya adalah sunnah. Tetapi kalau untuk pribadi Rasulullah, nah ulama itu berbeda pendapat. Jadi kalau untuk kita umatnya, sudah sepakat ulama mengatakan hukumnya sunnah. Tapi untuk Rasulullah, para ulama itu berbeda. Ada yang mengatakan bahwa tahajud itu wajib bagi Rasulullah, ada lagi yang mengatakan sunnah bagi Rasulullah. Jadi ulama berbeda pendapat. Yang mengatakan wajib, ulama yang mengatakan wajib itu berdasarkan dalil yang berbunyi ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, salatlah di sepanjang malam kecuali sedikit. Jadi yang dipakai sebagai dalil mengatakan bahwa salat tahajud hukumnya wajib adalah surat Al-Muzammil. Ada perintah untuk salat di waktu malam. Nah, namanya perintah, maka hukumnya wajib. Juga ada hadis yang mengatakan salasun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu. Nabi mengatakan 3 perkara yang bagiku hukumnya fardu, tapi bagi kalian umatku hukumnya sunnah. Apa saja 3 perkara itu? Yang pertama salat witir. Jadi salat witir bagi Nabi hukumnya wajib, tapi bagi kita sunnah. Yang kedua adalah salat witir itu termasuk di dalamnya salat tahajud. Yang kedua adalah menyembelih korban, bagi kita sunnah, tapi bagi Nabi wajib. Dan yang ketiga adalah salat duha, bagi kita sunnah, bagi Nabi wajib. Maka dari 2 dalil ini, di antara dalil-dalil yang dipakai oleh ulama yang mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib bagi Nabi. Yang kedua, ada ulama yang mengatakan bahwa hukum sholat tahajud bagi Rasulullah ya sama sunnah. Bagi umatnya sunnah, juga bagi Rasulullah sendiri sunnah. Kenapa? Karena awalnya sebelum Isra Mi'raj, sebelum mendapatkan perintah, memang hukumnya wajib. Tapi ketika Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu setelah Isra Mi'raj, maka hukum wajib itu berubah, dihapus kewajiban sholat tahajud itu. Jadi yang wajib berubah menjadi sholat 5 waktu, sedangkan sholat tahajud menjadi ibadah tambahan atau ibadah sunnah.
Jadi ada dua pendapat di sini tentang sholat tahajud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, tentang waktu pelaksanaan tahajud. Dikatakan bahwa yadkhulu waqtu tahajjudi bidukhuli waqtil isya'i wa fi'liha. Waktu tahajud itu dimulai dengan masuknya waktu isya dan telah melaksanakan sholat isya. Jadi waktu isya sudah masuk dan dia sudah melaksanakan sholat isya seperti yang tadi saya sampaikan. Berbeda halnya pendapat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam sebagian kitabnya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, disyaratkan wa yushtaratu aidan ayyakuna ba'da naumin, bahwa sholat tahajud itu disyaratkan harus diawali tidur terlebih dahulu. Jadi sama dengan sholat witir. Sholat witir itu juga sholat malam, tapi bedanya sholat witir dan tahajud, kalau witir boleh dilakukan sebelum tidur, boleh dilakukan setelah tidur. Kalau sholat tahajud harus diawali dengan tidur terlebih dahulu. Meskipun tidurnya itu setelah maghrib. Misalkan kita perjalanan, habis sholat maghrib mungkin kecapean, terus kita tidur, isya bangun, maka setelah sholat isya, sholat ba'diyah isya mungkin kita langsung niat sholat tahajud. Apakah itu dikatakan tahajud? Sudah dikatakan tahajud. Kenapa? Sudah diawali tidur, meskipun tidurnya setelah sholat maghrib. Atau meskipun kita itu setelah sholat maghrib, maghribnya itu di jamak. Faham maksudnya? Kebetulan mungkin lagi musafir, maghribnya di jamak takdim dengan sholat isya. Kemudian habis itu tidur, bangun, sholat tahajud. Boleh juga. Kenapa? Karena sudah memenuhi syarat. Sudah sholat isya, sudah bangun dari tidur, maka disebut sebagai sholat tahajud. Nah, biasanya muncul pertanyaan, Ustadz bagaimana kalau misalkan saya itu bangun tidur, subuhnya itu jam 4, subuhnya jam 4, saya bangunnya jam 4 kurang 5. Ini ada waktu satu kali sholat yang bisa saya lakukan. Yang mau saya pilih ini sholat tahajud atau sholat witir, Ustaz? Kira-kira bapak-bapak kalau ada dua pilihan seperti itu, ada waktu satu kesempatan sholat, ya, karena waktu subuh sudah kurang 5 menit, yang dipilih kira-kira sholat tahajud atau sholat witir, Pak? Sholat, Pak? Witir. Yang ini kok tahajud? Beda ini ya. Yang ini witir, yang ini tahajud. Kira-kira yang dipilih sholat? Ini gak ada yang jawab sekarang ya. Tadi ada yang jawab, sekarang malah belas gak ada yang jawab. Jangan-jangan sudah ngantuk ini. Saya tanya yang kanan, sholat tahajud atau witir? Witir. Yang kiri, sholat tahajud atau witir? Bingung ini ya. Yang dikerjakan adalah yang bisa apa? Mencakup semuanya. Kalau kita niatnya tahajud saja, maka kita hanya mendapatkan pahala sholat tahajud. Tapi kalau kita niatnya witir, yang pertama karena kita sholat niat witir, otomatis dapat pahala witir. Yang kedua karena kita melakukannya setelah bangun tidur, maka sholat witir itu juga dihitung sebagai tahajud. Jadi pilih witir meskipun 1 rakaat. Karena witir itu jumlah minimalnya berapa? 1 rakaat. Witir itu artinya ganjil. Jadi boleh 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Nah, ini kalau bapak-bapak yang di sini nih minimal sholat witirnya berapa? 1, Masya Allah. Dengan tegas menjawab 1. Karena Allah 1, Ustaz. Bagus, gak apa-apa daripada gak sholat witir sama sekali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang dipilih adalah sholat witir. Ya ibarat seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Kalau kita masuk masjid 2 menit iqomah,
2 menit lagi sudah waktunya iqamah. Jadi ada satu kesempatan untuk sholat antara qobliyah dan tahiyatul masjid, maka yang didahulukan adalah sholat apa? Qobliyah. Kenapa? Kalau kita sholat tahiyatul masjid, berarti sesuai dengan niat kita mendapatkan sholat tahiyatul masjid. Tapi karena kita nggak niat qobliyah, nggak dapat. Tapi kalau kita niatnya qobliyah, otomatis satu kita dapat qobliyah. Yang kedua, karena kita sebelum duduk melakukan sholat 2 rakaat itu sudah terhitung sebagai tahiyatul masjid, maka dapat double. Kalau kita melakukannya juga habis wudhu, otomatis dapat lagi sholat sunnah wudhu. Jadi harus pintar-pintar memilih. Tapi yang paling afdol, kalau waktunya nutut, ya lebih baik sholat tahiyatul masjid sendiri, sholat sunnah wudhu sendiri, sholat qobliyah sendiri, atau sholat tahajud sendiri, sholat witir sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Sampai di sini, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada Bapak atau Ibu? Monggo, monggo silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sangat penting sekali karena tentang pembacaan zikir bacaan Al-Quran. Faida wa tulis salat Allah dia menunjukkan mana minum. Kalau Anda selesai sholat, segeralah pakai huruf fa, segeralah berzikir dengan kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri berbaring. Itu sangat penting sekali. Di sana sama sekali tidak ada orang seperti itu. Dan baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kalimat tauhid sangat dibutuhkan apabila waktu nanti dalam akhirat sangat memberikan timbangan. Dimohon segera diberi penjelasan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang anjuran dari Nabi dan bahkan yang dicontohkan oleh Nabi setelah sholat itu adalah berzikir. Bahkan di dalam Al-Quran kan dikatakan setelah sholat malah apa? Silahkan langsung zikir, baik dalam keadaan duduk, berdiri, atau sedang dalam keadaan tidur pun disuruh berzikir. Ya, jadi memang sunnah Nabi itu setelah sholat, setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka Nabi itu yang diucapkan terlebih dahulu adalah istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya seperti yang biasa kita lakukan. Makanya kalau bisa, kalau memang kita itu enggak ada uzur, usahakan supaya komplit apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Bahkan ada aturan sebenarnya bagi makmum. Makmum itu tidak boleh meninggalkan tempat sebelum imam itu meninggalkan tempat atau bergeser. Istilahnya itu insiraf. Makanya kalau kita lihat kadang-kadang ada yang imam yang kadang-kadang berputar arah, entah menghadap ke jamaah, entah menghadap ke arah utara. Betul? Itu namanya insiraf. Minimal makmum itu boleh meninggalkan masjid setelah imam itu berputar. Makanya imam juga harus mengerti kapan waktunya berputar itu. Tidak langsung berputar begitu saja. Jadi habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, imam posisi masih menghadap ke arah kiblat, ucapkan istighfar. Makmum jangan meninggalkan dulu. Karena apa? Imam masih belum berputar ke arah utara.
Jadi imam tetap menghadap ke arah kiblat, istighfar. Habis istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Habis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma ajirna minan nar. Itu masih menghadap ke arah kiblat. Allahumma antas salam wa minkas salam, itu menghadap ke arah kiblat. Wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Putar ke arah utara. Nah, yang paling afdol jamaah ya jangan pergi, tetap ikut zikir. Tapi kalau memang ada uzur, nah ketika sudah imam berputar, itu sebenarnya sudah boleh meninggalkan. Sudah dianggap komplit sholat berjamaahnya, meskipun sebenarnya sholat itu diawali dari takbir sampai salam. Cuma sebenarnya paketnya itu ya, mulai dari kita mulai awal jamaah itu sampai selesai insiraf itu baru komplit, paket komplit. Nah, jadi ya sebaiknya bagi jamaah disempatkan untuk zikir. Kadang-kadang kalau sholat duhur, asar itu ya, imamnya habis salam, zikirnya kebetulan ngadep kiblat, doa ngadep jamaah, jamaahnya wis hilang. Apakah sama, Bah, di sini, Bah? Sama ya? Ya sama, berarti enggak di sini saja. Di sana ya juga sama, di rumah ya. Bahkan kadang-kadang duhur cuma azan tok, enggak ono jamaah. Wis azan, pujian sendiri, iqomah sendiri, sholat sendiri, paket komplit. Wis kadang-kadang seperti itu. Wis wajar, apalagi waktu duhur, asar, karena orang-orang lagi sibuk di tempat kerja. Ya mudah-mudahan di sini meskipun ada 1, 2, 3, yo jamaahnya sering paham lah ya. Imamnya zikir diikuti, kasihan. Imamnya zikir, imamnya noleh gak ada uang, itu kan gimana perasaannya? Sakitnya kan di sini. Nah, ya kan repot kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo, ada pertanyaan yang lain, silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Monggo, monggo Abah. Waalaikumsalam. Ada mic, Bah, biar jelas nanti, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus, Ustadz, bagaimana kalau misalkan habis sholat isya, setelah sholat ba'diyah saya sholat witir terlebih dahulu 3 rakaat, Ustadz? Apakah di waktu malam saat saya bangun malam boleh sholat tahajud? Yang perlu kita ketahui, witir itu artinya sholat ganjil. Witir itu artinya sholat ganjil, sholat yang dilakukan ganjil. Dan disunnahkan witir itu menjadi sholat penutup. Tapi yang perlu digarisbawahi, sunnah dijadikan sholat penutup, bukan wajib. Artinya kalau tidak dijadikan sholat penutup, boleh atau tidak? Boleh. Berarti di sini sudah terjawab. Kalau seandainya ada orang sudah sholat isya, sudah sholat ba'diyah, kemudian dia sholat witir, apakah boleh di waktu malam sholat tahajud lagi? Boleh, dengan syarat tidak witir lagi, supaya tidak genap. Nah ya, habis isya sholat witir 3, tengah malam habis tahajud witir lagi 3, akhirnya 3 tambah 3 jadi 6, gak jadi witir, namanya genap. Karena witir artinya ganjil. Tapi kalau mau ditanyakan yang afdol itu yang mana, Ustadz? Yang afdol dilakukan di sepertiga malam, dijadikan sebagai penutup habis sholat-sholat yang lain. Tahajud sudah, tasbih sudah, hajat sudah, tutup dengan witir. Itu yang afdol. Tapi tetap boleh, Bah. Oke, ada yang mau ditanyakan yang lain? Monggo silahkan. Waalaikumsalam. Itu yang disunahkan ketika kita posisi pimpin atau pada saat bersama masih bisa Sholat tahajud disunnahkan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi di rumah sunnah, dalam kondisi perjalanan juga
sunnah. Ya, jadi nggak ada hubungannya. Kalau misalkan sedang musafir, nggak sunnah sholat tahajud, enggak. Tapi semuanya secara umum, baik dalam keadaan perjalanan atau menetap, semuanya sunnah. Bahkan kalau sedang perjalanan malah enak, karena kita bisa melakukan di kendaraan juga bisa. Yang penting punya wudhu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau sholat sunnah itu boleh menghadap ke arah mana saja kendaraan kita mengarah. Naik mobil misalnya, ya sudah. Kalau memang kita sudah punya wudhu, bis malam misalnya, ya sudah. Kita tinggal takbiratul ihram, Allahu Akbar, sambil duduk. Yang penting syaratnya punya wudhu, Allahu Akbar. Gak usah rukuknya benar-benar sempurna, karena posisi duduk. Jadi dengan isyarat Allahu Akbar itu sudah pahala tahajud. Kalau kita lihat ulama-ulama itu, ya, saat perjalanan itu enggak seperti kita. Kalau kita itu nyempatkan tidur dari awal perjalanan sampai nyampe. Ya termasuk ustadznya yang ngomong ini gitu. Berangkat tidur, nyampe bangun. Tapi kalau ulama-ulama terdahulu, ya ulama-ulama yang memang benar-benar alim, soleh dan lain sebagainya, itu disempatkan. Kalau enggak baca Al-Quran, sholat. Meskipun di siang hari, sholat. Loh, sholat apa Ustaz kalau siang hari? Sholat sunnah mutlak. Sholat terus sambil duduk sesuai dengan arah kendaraan. Jadi tetap disunnahkan baik dalam keadaan safar atau tidak safar. Berbeda dengan sholat qashar. Jamak qashar misalkan. Kalau jamak qashar, orang yang sedang musafir itu lebih utama sholat sempurna atau jamak qashar? Orang yang sedang perjalanan lebih utama qashar. Qashar itu kan meringkas. Isya yang aslinya 4 menjadi 2. Duhur yang aslinya 4, 2. Asar 4 jadi 2. Maghrib 3 menjadi, ya tetap 3. 1,5 Ustaz, nggak bisa ya. Subuh 2 menjadi 2. 1 jadi witir. Pertanyaannya, kalau misalkan perjalanan, kita ini sebenarnya lebih afdol mengqashar sholat atau sempurna? Ustaz, saya kuat, saya tak sholat 4 rakaat, nggak tak jamak. Duhur saya berhenti di jalan, sholat, berangkat lagi. Asar berhenti di jalan. Atau sekali aja nyampe di tengah perjalanan masjid langsung jamak qashar. Lebih afdal mana? Jamak qashar. Kenapa? Keringanan yang Allah berikan kepada kita, ambillah. Itu malah sunnah. Jangan malah sombong. Wes, saya tak sholat sempurna. Wah, malah welek gitu. Meskipun ya tetap boleh, bukan elek-elek dosa, ndak. Ya, yang sunnah itu jamak qashar. Allah memberikan keringanan, ambil. Nanti ada pembahasannya. Jaraknya berapa Ustaz kalau jamak qashar itu? Enggak sembarangan, cuma dari sini ke Masjid Al-Akbar sudah jamak. Ustaz, saya belum berangkat, saya pengen berangkat ke Madura. Cukup, perjalanannya sekitar 100 km. Apakah saya sebelum berangkat boleh sholat duluan? Atau harus berjalan dulu? Loh, itu juga ada pembahasannya. Kadang-kadang orang yang enggak ngaji, yang enggak paham, sebelum berangkat sudah sholat, enggak bisa. Itu belum disebut sebagai musafir. Musafir itu kalau sudah keluar dari desanya. Minimal ini desa, masuk desa apa di sini? Nama desanya Pakis. Keluar dari desa Pakis, ada masjid, meskipun dekat, sholat di situ, nggak apa-apa. Kalau belum berangkat, nggak boleh. Itu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Siap. Sholat qashar itu merupakan keinginan dari Allah SWT. Sholat wajib saja ketika kita bermasalah safar itu boleh atau lebih afdal diqashar. Nah, sholat wajib itu kan sunnah. Wajibnya saja boleh diqashar, nah sunnahnya itu kan yang pertama. Jamak qashar itu hitungannya apa ada batasannya? Masih 3 hari. Soalnya
kurang lebih 2 hari ini sehingga disibukkan dan seterusnya sampai beberapa waktu. Nah, kami pernah dengar bahwa seorang musafir itu ketika berada di jauh sekali seperti DKI itu juga disebut masjid musafir. Jadi sholatnya itu 1 tahun di sana itu cuma 1 tahun. Yang pertama pertanyaannya, kalau sholat wajib saja itu disunnahkan di qashar bagi musafir, apakah sholat tahajud gak malah disunnahkan Ustaz di qashar? Ya sekalian gak usah sholat. Mau sholat sunnah gak ada. Jadi perintah qashar itu adalah untuk sholat wajib, ya, karena wajib kan 5 waktu, sedangkan tahajud itu cuma sekali. Jadi waktu malam itu saja. Ya, jadi nggak memberatkan bagi yang sudah terbiasa bangun. Jadi untuk sholat tahajud tidak ada perintah mengqashar, meskipun ada perintah mengqashar sholat wajib. Yang kedua tentang qashar. Tentang qashar, jamak qashar itu bolehnya berapa? Jadi jamak qashar itu ada batasannya. Saat hari berangkat itu nggak dihitung. Ini jamak qashar boleh. Saat hari berangkat jamak qashar boleh. Saat hari pulang jamak qashar boleh. Selama nyampe di tempat itu 4 hari. Faham maksudnya? Selama nyampe di 4 selama nyampe di tempat selama 4 hari itu boleh jamak qashar. Ketika sudah 4 hari, status yang awalnya musafir, jadi status musafir itu cuma 4 hari. Kalau sudah 4 hari, statusnya itu sudah berubah menjadi mukim. Jadi nggak benar kalau orang yang sudah jadi TKI di Malaysia setahun itu boleh nggak Ustaz jamak qashar? Nggak boleh, selama 4 hari saja. 4 hari di situ, setelah 4 hari ke atas dia sebagai mukim, sudah bukan sebagai musafir lagi. Maka apa? Sholatnya sempurna, kecuali memang pindah-pindah. Ya, sekarang perjalanan ke Surabaya, musafir, baru 3 hari, perjalanan lagi, perjalanan baru ini, ya jamak qashar lagi. Ini 3 hari jamak qashar terus. Perjalanan lagi, berikutnya Jakarta, tugasnya di Jakarta, 3 hari jamak qashar lagi. Kemudian ditugaskan lagi di Sumatera, 3 hari di situ jamak qashar lagi. Jadi kayaknya banyak jamak qasharnya. Ini beda. Kenapa? Karena pindah tempat ada perjalanan baru ke tempat baru. Bukan yang mukim seperti yang kerja di Malaysia. Itu cuma 4 hari saja. 4 hari sudah selesai, sempurna untuk berikutnya. Ada pertanyaan yang lain? Monggo silahkan. berlanjut dengan sholat Jumatnya bagaimana? Sholat Jumat. Apakah sholat Jumat itu boleh dijamak qashar dengan sholat asar? Boleh tidak kira-kira? Sholat Jumat boleh dijamak qashar dengan syarat harus di waktu Jumat. Jadi jamak takdim, jamak takdim. Gak boleh jamak takhir. Sholat Jumat diletakkan di waktu asar, gak boleh. Ya, jadi kita sudah sholat Jumat langsung berdiri, jangan zikir. Karena kalau zikir sudah terputus. Ya, karena gak boleh lama jarak antara sholat pertama dan sholat kedua. Gak boleh begitu lama. Wis salam, sek zikir, sek salaman, makan, ya. Habis itu sek ngising, sholat asarnya gak boleh. Jadi harus segera. Jadi kalau memang kita mau jamak takdim antara sholat Jumat dengan sholat asar, habis sholat Jumat langsung berdiri, Allahu Akbar, asarnya di qashar 2 rakaat, boleh. Kalau memang masih mau sholat Jumat. Ustaz, saya nggak sholat Jumat karena saya musafir, apakah boleh ganti sholat zuhur? Boleh, dengan syarat kita keluarnya sebelum subuh. Nah ini yang kadang-kadang kurang paham. Orang boleh meninggalkan sholat Jumat dan mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur ketika syaratnya adalah dia melakukan perjalanan di hari Jumat tapi keluarnya sebelum subuh. Boleh.
keluar subuh kan jam 4, saya keluar jam 3, boleh. Tidak wajib sholat Jumat, boleh milih, boleh sholat Jumat, boleh sholat zuhur. Ustadz, kalau saya berangkatnya jam 7, itu berarti setelah sholat subuh. Wajib sholat Jumat, gak boleh ditinggal. Jadi bagi orang yang melakukan perjalanan setelah subuh tidak boleh meninggalkan sholat Jumat, harus sholat Jumat, berhenti di jalan. Makanya harus ada solusinya bagi yang mau melakukan perjalanan sholat Jumat supaya tidak terbebani dengan sholat Jumatnya. Jadi harus berhenti, maka berangkatnya keluar dari rumahnya jam sebelum subuh. Ada yang bertanya, Ustadz, saya kan perjalanan Jumat, kereta ini berangkatnya jam 10 hari Jumat, terus sholat Jumat saya gimana Ustadz? Perjalanan di hari Jumat itu sebenarnya dilarang kalau misalkan tidak yakin bisa melakukan sholat Jumat, kecuali berangkatnya sebelum subuh. Kalau memang tidak ingin terbebani dengan sholat Jumat, berangkat sebelum subuh. Lah berarti selesai nongkrong? Iya, nongkrong, yang penting jangan pulang. Keluar dari rumah jam 3:30, wis nongkrong di stasiun sampai jam 10 berangkat, sudah. Jadi tidak ada beban sholat Jumat, boleh diganti dengan sholat zuhur. Itu caranya. Nah, ada pertanyaan yang lain? Monggo. Untuk kosongnya Jumat itu berarti Jumatnya jamaah, kosongnya. Iya, betul. Kosongnya dilakukan berjamaah dalam satu rombongan. Boleh. Jadi kalau misalkan kita sendirian, sholat Jumatnya jamaah, habis jamaah langsung kan berdiri. Kalau misalkan yang melakukan perjalanan sendiri, kebetulan kita gerombolan, gerombolan sih, rombongan bergerombol. Kebetulan kita rombongan, habis salam, ya jadi jangan misah-misah. Satunya ada di depan, satu akhirnya tunggu-tungguan, terlalu lama, putus sudah nggak bisa. Ya, wes berjajar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Langsung mundur, bareng-bareng, dipimpin satu. Allahu Akbar, ya, oleh rombongannya itu. Satu memimpin untuk jamak kosor, untuk mengkosor sholat asarnya. Boleh, boleh. Monggo. Setelah sholat Jumat langsung sebelum sholat Jumat saya buka dulu, kita akan sholat kosor tapi setelah sholat Jumat dalam sholat asar imamnya karena imamnya dan jamaahnya ini sama-sama musafir. Oh, semuanya musafir. 40 orang musafir. Karena sholat Jumat minimal jumlahnya berapa? 40. Jadi sama imamnya total harus 40 kalau mazhab Syafi'i. Nah, tadi kan nggak dijelaskan kalau musafir semuanya. Kalau musafir, tapi posisi masih sedang musafir kan? Nah, kalau posisi sedang musafir, umumkan saja jamaah. Sekarang kita sholat Jumat, terus kita akan melanjutkan dengan sholat asar. Tapi yang perlu diingat sebenarnya, musafir itu tidak terhitung sebagai jamaah sholat Jumat. Jadi sebenarnya gimana yang harus dilakukan? Sholat duhur. Sholat duhur. Kenapa? Kalau kita sholat Jumat harus ngulang sholat duhur, karena nggak dihitung itu 40 orang musafir, sedangkan syarat dari sholat Jumat berapa? 40 orang. Dan di antara 40 orang tidak ada yang boleh yang sebagai status musafir. Lah iki musafir semuanya, berarti nggak terpenuhi semuanya. Makanya harus ngulang sholat duhur. Ya, misalkan kita sedang perjalanan, di tengah perjalanan ada masjid yang biasanya di pinggir jalan untuk orang-orang musafir. Betul? Ada kan? Lah ternyata sholat Jumat, ternyata yang jamaah itu musafir semuanya. Yang orang yang mukim cuma kita saja yang menetap di desa itulah. Ini kok kan gak ada yang kenal. Iki musafir semua kayaknya. Saya tok. Tapi sholat Jumat jalan. Allah. Sama imamnya, anggap saya sama imam. Karena kebetulan mungkin saya pengurus masjidnya, imamnya ya di desa situ. Loh, ini kayaknya musafir semua. Nah, kalau musafir semuanya, musafir ini nggak masuk hitungan jamaah sholat Jumat. Ketika nggak masuk, ya tetap jalan sholat Jumatnya, tapi setelah selesai sholat Jumat, sholat duhur. Kenapa? Sholat Jumatnya tidak terpenuhi.
Nah kalau posisinya tadi musafir, ya tidak usah sholat Jumat, cukup langsung sholat duhur dan asar. Meskipun di kapal, lo berarti nggak sholat Jumat sama sekali? Ya nggak sholat Jumat sama sekali. Kalau memang posisi musafir, itu jelasnya kan kalau di kapal itu kan sudah berangkat dari hari Kamisnya, mungkin ya Rabunya, nggak pas hari Jumatnya itu. Tapi kalau pas hari Jumatnya itu baru berangkat, nah berarti sholat Jumat. Sholat Jumatnya nggak memenuhi karena posisi musafir semuanya, sholat duhur habis itu, bulat akhirnya. Habis sholat duhur karena pengen kosor dengan asar, sholat asar. Itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, karena sudah cukup, ada koda. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.